Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia pada umumnya dan khususnya orang-orang yang beriman. Membaca kalimat-kalimat Allah adalah sebagai obat, terutama obat penyakit hati. Ada sifat-sifat bawaan manusia yang kalau diikuti tanpa kendali akan mengakibatkan kerugian bagi manusia itu sendiri. Mengikuti anjuran Allah sesuai kata-kata yang tertera dalam Al-Quran membawa keselamatan dunia dan akhirat. The Linguistic Miracle, Episode 76, Reading and Guidelines, Bacaan dan Tuntunan. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Al-Isra 82. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya berpalinglah dia dan membelakan dengan sikap yang sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Al-Isra 83. Katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Al-Isra 84. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan, melainkan sedikit. Al-Isra 85. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk dan obat terutama penyakit hati. Petunjuk pengendalian sifat-sifat bawaan manusia, seperti halnya bila mendapatkan nikmat lupa akan si pemberi nikmat. Sebaliknya, bila ditimpa kesusahan, cepat berputus asa. Inilah sifat-sifat dasar manusia yang perlu dikendalikan. Nafsun adalah diri atau jiwa. Dialah yang bertanggung jawab memerintah fisik yang cenderung mengutamakan nikmat lahiriah sesuai karakternya secara fisik. Pengetahuan dalam melakukan pilihan juga terbatas. Itulah perlunya selalu melihat dan mendengar kalimat-kalimat dari yang maha mengetahui. Itulah Al-Quran. Pada bagian akhir ayat-ayat yang kita bahas ini, dikemukakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW sendiri diberi pengetahuan sedikit tentang roh. Maka seorang perlu hati-hati berbicara tentang roh yang misteri itu. Dalam presentasi ini, kita menyinggung sedikit tentang roh dan nafsun atau diri. Nafsun dalam bahasa Arab bermakna diri atau jiwa. Inilah yang melakukan perjalanan dari alam ke alam dan berakhir pada alam ketujuh, akhir pekan, menempati surga atau neraka setelah mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan Allah. Ini suatu ibarat. Nafsun dalam kehidupan di dunia menempati tubuh yang berkembang dari bayi hingga dewasa. Tubuh itu setelah dewasa, kita ibaratkan mobil. Jadi sang nafsun, diri atau jiwa,
sudah dapat SIM untuk mengendari mobil sebagai supir. Jalannya mobil ditentukan oleh sang supir. Di sini, Shiratal Mustaqim kita artikan secara hakiki jalan yang benar, yaitu jalannya orang-orang yang menegakkan aturan, karena berasal dari kata qaumah, bermakna menegakkan. Yang ditegakkan adalah aturan Allah dan aturan sosial yang disepakati. Menjalankan mobil harus sesuai petunjuk pembuat mobil. Bila menyimpang akan menimbulkan kecelakaan. Sayangnya, di atas mobil ada penumpang yang bernama Karin, jin setan yang selalu mempengaruhi sopir untuk menyimpang dari jalan yang benar. Roh dari Allah adalah alat hidup, semacam power untuk sebuah mobil. Memakai kata meniupkan karena masuk keluarnya udara adalah indikator utama kehidupan. Saat roh dicabut, tidak ada lagi proses udara masuk keluar. Roh kembali kepada Allah. Power tidak ada, mobil tidak bisa jalan. Sang supir atau nafsun harus keluar untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Mobil dalam hal ini jasad kembali ke asalnya, tanah. Karin, jin setan, bertahan di dunia menunggu hari pembalasan. Sang nafsun, jiwa atau diri, melanjutkan perjalanan tanpa mobil, tanpa jasad, menuju alam penantian, alam barzah, setelah melalui alam maut. Sang diri akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di alam ketiga, yaitu alam dunia, karena hanya disitulah diri jiwa aktif, sebelumnya pasif. Setelah alam dunia juga pasif, tinggal menunggu imbalan jerih payahnya di alam dunia. Kehidupan dunia sangat penting, karena merupakan peluang menentukan nasib di ujung perjalanan hari akhir. Setelah kepergian Nabi akhir zaman Muhammad SAW, terputuslah wahyu antara langit dan bumi. Namun Allah senantiasa berbicara kepada hambanya yang beriman. Saat sang hamba membaca teks asli Al-Quran, disitulah Allah berbicara kepada hambanya.